Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Investasi, sekarang saya sudah berada di depan gedung Bursa Efek Indonesia cabang Kalteng. Kali ini saya akan bertemu dengan sosok investor muda yang sangat inspiratif. Beliau adalah tim divisi pengembangan pasar di Bursa Efek Indonesia cabang Kalimantan Tengah. Seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini banyak sekali orang yang berinvestasi tanpa adanya literasi keuangan yang baik. Investor pemula cenderung hanya mengikuti tren dan sikap fear of missing out dalam membeli aset investasi. Banyak juga orang menjual aset tanpa ada pertimbangan yang kuat dan akhirnya hasilnya adalah merugi. Sejatinya investasi itu butuh strategi dan juga pengetahuan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Kali ini saya akan membahas mengenai keputusan investasi yang dilakukan oleh narasumber saya sebagai tim divisi pengembangan pasar di Bursa Efek Indonesia. Oke, langsung aja kita akan bincang investasi bersama narasumber saya, Kak Emma Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza. Sekarang saya sudah berada di dalam gedung IDX Kalteng bersama dengan narasumber saya, Kak Emma Septiana, sebagai pengembang pasar. Divisi pengembangan pasar. Jadi sebelumnya Kak Septiana ini dulunya adalah Duta B Kalteng, mahasiswa Universitas Palangkaraya yang menjadi Duta B Kalteng, begitu Kak? Iya. Dari tahun berapa Kak jadi duta? Dari tahun 2023. Ya. Boleh diceritakan sedikit Kak bagaimana ceritanya Kakak bisa menjadi duta Bursa Efek Indonesia ini? Ya, karena waktu itu kan ikut organisasi KSPM, terus dapat info, terus daftar. Jadi kegiatan Duta B itu sendiri kayak melakukan edukasi pasar modal di lingkup sosial media, kayak live Instagram, dan atau juga bisa datang ke kelas-kelas. Jadi Kakak juga tugasnya sebagai duta itu mengedukasi tentang pasar modal. Oke, baik, sangat menarik. Sekarang kami akan membahas mengenai seputar investasi nih Kak, mengenai keputusan investasi. Baik, saya langsung mulai. Pertanyaan pertama, kapan Kak Emma ini pertama kali mengetahui dan tertarik dengan dunia investasi Kak? Oke, jadi awal tertarik dengan dunia investasi sendiri itu di tahun 2022. Daftar karena waktu itu tahunya dari KSPM, jadi tertarik buat belajar tentang investasi. Dulu waktu pertama kali mengetahui dunia investasi nih Kak, instrumen investasi apa yang menjadi pilihan pertama? Pilihan pertama saham. Saham. Kenapa langsung memilih saham Kak? Biasanya kan kayak investor pemula itu memulai dengan yang aman, misalnya reksadana gitu. Karena waktu itu untuk basic kayak cara menjual dan membeli saham dan cara analisis itu sudah didapatkan sendiri dari KSPM gitu. Kalau secara keseluruhannya sendiri, Kakak ini lebih memilih investasi di sektor real atau di sektor keuangan? Kalau untuk saat ini tentu di sektor keuangan. Sektor keuangan. Ada ketertarikan sendiri atau tidak Kak ke sektor real? Tentu ada. Oh ada ya. Peluangnya juga besar. Untuk saat pertama kali mulai investasi nih Kak, berarti Kakak sudah memiliki literasi investasi atau hanya mengikuti tren, mengikuti herding gitu? Nah, jadi yang udah aku sampaikan di awal tadi, aku tahu tentang edukasi pasar modal dan segala macam itu kan awalnya dari KSPM. Jadi yang untuk cara menganalisis dari sisi analisis teknikal atau fundamental itu sudah dipelajari. Jadi memilih keputusan investasinya tentu tidak berdasarkan omongan teman atau FOMO gitu. Setelah Kak Emma mulai berinvestasi,
apa ada dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan kakak? Apa ada terdapat kayak perbaikan atau semakin buruk keuangannya? Jujur untuk keburukan tuh tidak ada, cuman ya seperti biasa stagnan saja ya. ya, karena kalau waktu awal-awal sebagai mahasiswa kan pasti kita untuk menanamkan modal di saham juga nggak gede-gede amat gitu. Jadi kalau mau gede-gede amat kan tentu harus dengan modal yang besar juga. Jadi kak, setiap investasi itu kan tentunya pasti memiliki resiko ya kak. Selama kakak menjalani dunia investasi ini, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama berinvestasi? Tantangan terbesar pasti ada di dana. Ya, apalagi dengan masih modal yang Iya. kecil ya kak ya. Bagaimana cara Kak Emma nih untuk mengelola resiko di portofolio investasi? Tentu dengan melakukan analisis, misalnya kita mau beli saham ini, kita tentukan mau beli di harga berapa atau mau beli cut loss-nya di harga berapa gitu, sudah ada trading plan istilahnya. Berarti Kak Emma ini lebih sering ke trading dibandingkan untuk jangka panjang. Kalau saat ini jangka panjang. Ini Kak, beberapa waktu yang lalu itu kan sedang heboh nih soal harga pasar yang mengalami penurunan secara signifikan. Kemarin beberapa waktu lalu sempat indeks gabungan lagi bearish. Kan? Sedang terjadi perang dagang juga kan antara AS dan banyak investor luar yang menarik dananya dari Indonesia. Apakah situasi ini mempengaruhi keputusan investasi kakak sebagai investor? Tentu itu hanya di belakangan saja. Tapi kalau intinya kalau kita sudah punya analisis kayak percaya sama perusahaannya dari sisi fundamental, yakin aja nabung di situ. Karena untuk kayak yang sentimen global ini bukan hal yang pertama kali gitu. Kayak COVID 2020 kan sempat juga ya IHSG itu mengalami penurunan. Cuman kita bisa lihat tarik dengan data sekarang kan sudah mengalami kenaikan. Jadi naik dan turunnya itu suatu hal yang wajar dan normal. Untuk hal-hal yang seperti ini kak, strateginya gimana nih biar kita harus mempertahankan saham yang sekarang kita miliki atau justru kan banyak orang yang menjual juga nih? Tentunya kita harus berdasarkan balik lagi ke analisis dari baik percaya sama perusahaannya dan segala macam. Itu sih yang paling penting. Kadang-kadang juga yang kayak sentimen berita-berita itu yang juga mempengaruhi keputusan investasi. Padahal kan itu salah. Dari keputusan investasi kan adanya di diri kita yang bisa mengatur resiko. Intinya jangan termakan dulu dengan berita-berita, di analisis tetap ya kak ya. Oke, sebenarnya ini menyinggung harga emas yang kemarin sedang per 21 April kemarin itu sudah mencapai harga 2 juta per gramnya ya kak. Ini bagaimana pandangan kakak terhadap potensi emas digital ini? Apakah melihatnya sebagai peluang atau itu nanti bakal turun lagi? Tentu ini kemarin tuh yang beli emas tuh kan banyak yang FOMO. Itu untuk sekarang ini malah tidak tepat untuk masuk ke emas digital karena harganya sudah naik ya 2 juta. Itu udah nggak tepat gitu. Kalau mau masuk sekarang juga pasti nanti akan sekitar minus 5% kayak gitu. Jadi ya kalau mau masuk ya nggak apa-apa, tapi ini sudah sudah harga yang tinggi, jadi belum tepat gitu untuk masuk ke situ. Berarti kalau mau beli tunggu harganya turun dulu. Harga turun, tapi untuk jangka panjang ya bagus aja, cuman memang harganya lagi tinggi karena banyak yang beli kan, FOMO juga. Karena lagi trennya emas digital. Oke kak, terakhir sebagai investor nih,
Apakah ada saran atau masukan bagi para investor yang masih awal, khususnya kan biasanya mereka terpengaruh oleh hoarding, biasanya mereka terlalu FOMO, ikut-ikutan membeli kayak seperti tadi ikutan membeli emas digital atau ikutan membeli saham yang baru IPO gitu. Ada masukan nggak Pak? Atau saran? Masukannya ya teman-teman bisa belajar bagaimana cara menganalisis saham, tentukan resiko teman-teman dalam berinvestasi dan segala macam. Dan juga sebenarnya untuk mengakses cara belajar tentang investasi itu sudah banyak di YouTube ada, atau di kayak di sini Palangkaraya bisa datang ke Bursa Efek Indonesia buat belajar sekolah pasar modal. Biasanya ada kayak analisis teknikal, analisis fundamental, sudah mudah sekali untuk diakses gitu. Kalau nggak salah Bursa Efek juga ada kelas ya kayak. Iya, ada kelas dari Sekolah sekuritas pasar juga modal. ada. Betul. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Ada.